Hello buddies. Now we will discuss about this topic. Topik apa sih? Yaitu bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. But before that, you have to know first about apa sih pengolahan bahan pangan sebelum kalian mengetahui jenis, karakteristik, dan manfaat dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Jadi, apa sih pengolahan bahan pangan itu? Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan meningkatkan segi ekonomi dan juga membuat bahan tersebut menjadi lebih awet atau menjadi lebih tahan lama. Di Indonesia sendiri didengar istilah swasembada pangan. Swasembada pangan adalah kita dapat menyediakan sendiri bahan pangan kita tanpa ketergantungan dari negara lain. Swasembada pangan akan sulit dicapai jika terus-menerus berpatokan pada beras sebagai makanan utama masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicari sumber alternatif bahan pangan yang juga dapat memenuhi kebutuhan karbohidrat layaknya beras. Nah, apa aja sih kira-kira? Dan ternyata, bahan pangan sumber karbohidrat lainnya yang belum dimanfaatkan secara maksimal ternyata banyak loh ditemui di negara kita. Bahan pangan itu berupa serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang dapat menggantikan beras sekaligus sumber gizi lain bagi masyarakat. Sedangkan menurut teori Maslow, di teori kebutuhan, bahan pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia atau basic needs of human. Jadi bahan pangan itu adalah salah satu kebutuhan penting yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, lanjut kita akan membahas tentang bahan pangan apa aja sih. Yang pertama, ada bahan pangan jenis serealia. Kedua, bahan pangan jenis kacang-kacangan. Yang ketiga, bahan pangan jenis umbi. Jadi, ada 3 jenis bahan pangan yang akan kita bahas di topik kali ini. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, jenis tanaman serealia. Apa sih serealia? Serealia adalah jenis bahan pangan yang berasal dari golongan tanaman padi-padian atau graminae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Apa saja sih jenis-jenis tanaman serealia? Pertama ada padi, jagung, gandum, sorghum, dan jelai. Nah, dari kelima jenis tanaman serealia tersebut, mungkin sebagian dari kalian ada yang belum mengetahui atau belum familiar dengan nama-nama tanaman serealia tersebut. Kita akan membahas satu persatu secara detail. Yang pertama adalah padi. Padi adalah tanaman serealia yang memiliki keunikan dapat tumbuh di lahan basah atau sawah. Nah, untuk masa panen padi, dia memiliki masa panen 3-4 bulan setelah tanam. Secara visual, tanaman padi dapat dipanen apabila malai padi sudah melengkung mengarah ke tanah dan berwarna kuning keemasan. Padi merupakan makanan pokok di berbagai negara tropis, termasuk Indonesia. Karena padi mengandung karbohidrat yang tinggi, yaitu juga menjadi sumber energi, dan padi juga bisa mengobati gangguan pencernaan. Karena padi yang diolah menjadi nasi bersifat antiinflamasi alami. Nah, ini sangat baik untuk mengobati diare, radang usus, sembelit, dan susah buang air besar. Padi merupakan salah satu tanaman pangan yang hasil produksinya sering dikonsumsi oleh masyarakat Asia, khususnya di Indonesia juga. Nah, tanaman padi ini masih populer sebagai makanan pokok utama. Tapi pada era sekarang, luas lahan pertanian sebagai lahan sawah mulai terancam karena semakin lama luas lahan semakin berkurang. Yang kedua, ada jagung. Jagung adalah tanaman pangan pokok hampir di seluruh negara Indonesia. Jagung merupakan tanaman serealia yang familiar di Indonesia. Jagung sendiri merupakan tanaman serealia yang memiliki tongkol sebagai tempat tumbuh biji berbeda dengan serealia pada umumnya.
Biji jagung banyak dimanfaatkan sebagai pakan maupun bahan dasar pembuatan tepung, dan manfaat lainnya yaitu jagung kaya akan kalori dan vitamin. Jagung ini uniknya bisa tumbuh di berbagai jenis tanah, mengandung karbohidrat tinggi, dan menjadi sumber pangan juga di Amerika Serikat. Jagung juga kaya akan pentosa dan bisa mencegah anemia. Yang ketiga, ada sorghum. Mungkin kalian masih belum familiar apa sih sorghum itu? Sorghum adalah tanaman keluarga serealia yang dibudidayakan di lahan kering dan merupakan sumber bahan pakan, pangan, maupun energi di sektor pertanian. Sorghum ini memiliki bentuk fisik seperti jagung, tapi bunganya lebih sempurna. Nah, ini adalah gambar dari sorghum. Untuk manfaatnya, sorghum ini bisa dijadikan sebagai bahan baku di home industry. Sorghum juga menambah energi pada tubuh, dapat membantu menurunkan berat badan, jadi cocok sekali untuk orang-orang yang sedang diet. Sorghum juga bisa meningkatkan kesehatan jantung. Nah, sorghum mudah ditanam di daerah kering. Kebutuhan air untuk budidaya sorghum itu relatif sedikit, sehingga cocok pada lahan marginal maupun lahan kering. Umur panen tanaman sorghum sekitar 3 sampai dengan 4 bulan. Sorghum ini merupakan makanan pokok di daerah Asia dan Afrika. Dan selanjutnya, ada jelai. Jelai merupakan biji-bijian sereal utama yang ditanam di daerah beriklim secara global. Jelai adalah sejenis tanaman yang termasuk ke dalam jenis serealia untuk makanan kesehatan, penghasil malt, dan pakan ternak. Nah, biasanya jelai dibudidayakan karena perannya sebagai sumber pangan dan juga obat tradisional loh. Keunggulan jelai adalah tanaman yang memiliki kemampuan adaptif yang tinggi. Tanaman ini sebagai pengganti tanaman gandum yang tidak dapat dibudidayakan apabila suatu lahan dalam kondisi yang terlalu dingin dan terlalu panas. Nah, ini ada gambar dari jelai. Jelai biasanya tingginya itu mencapai 10 meter. Lalu jelai itu kaya akan serat, dan manfaatnya dia dapat menurunkan kadar kolesterol dan juga menghambat kanker. Yang terakhir, ada gandum. Gandum adalah kelompok tanaman serealia dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Nah, gandum ini juga memiliki karbohidrat yang tinggi, seperti jenis serealia lainnya. Gandum memiliki tekstur yang keras. Tanaman gandum ini merupakan tanaman serealia yang mengandung banyak serat dan protein, namun kandungan lemak rendah, sehingga baik menurunkan kolesterol. Gandum jenis ini banyak dimanfaatkan pada pembuatan tepung. Nah, ini adalah gambar gandum. Jadi kalian harus bisa membedakan antara gandum, sorghum, dan juga jelai. Selain itu, gandum juga bagus untuk kecantikan. Nah, itu adalah 5 jenis tanaman serealia. Sekarang, kita akan lanjut membahas jenis tanaman kacang-kacangan. Yang pertama, apa sih kacang-kacangan? Tanaman kacang-kacangan atau biasanya disebut polong merupakan tanaman yang tinggi akan protein nabati dan serat. Tanaman kacang-kacangan dibudidayakan sebagai tanaman bahan baku makanan seperti sayur, tempe, ataupun lalatan. Nah, kacang-kacangan itu sebutan untuk biji yang berukuran relatif lebih besar dari serealia dan digunakan untuk bahan pangan manusia atau hewan ternak. Apa saja sih jenis dari kacang-kacangan? Yang pertama ada kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang merah. Sebenarnya masih banyak sekali jenis-jenis kacang-kacangan seperti kacang mete, kenari, dan lain-lain. Tapi topik diskusi kita kali ini akan membahas 4 kacang-kacangan tersebut. Yang pertama ada kacang tanah. Kacang tanah adalah tanaman polong-polongan yang menjadi kacang-kacangan kedua terpenting setelah kedelai loh di Indonesia. Tanaman ini merupakan spesies dari jenis kacang-kacangan atau leguminase. Tanaman ini menghasilkan buah di dalam tanah. Namun, pembungaan berada di atas tanah.
Kacang tanah kaya akan protein nabati sehingga banyak digunakan sebagai bahan industri, khususnya selai atau krim. Nah, selain itu, kacang tanah juga merupakan sumber protein, kaya akan lemak. Kacang tanah ini ternyata berasal dari benua Amerika dan biasa dipakai sebagai bahan industri makanan. Selanjutnya, ada kacang kedelai. Pasti kalian juga sudah familiar dengan nama kacang kedelai. Kacang kedelai merupakan tanaman kacang-kacangan yang mengandung protein dan serat. Kacang kedelai bijinya diselimuti kulit yang berbulu dan tekstur bijinya agak lunak. Tanaman kacang kedelai dalam penamaan varietas unggul di Indonesia agak unik karena penamaannya menggunakan nama wayang seperti Anjasmoro, Bima, Arjuna, dan lain sebagainya. Manfaat dari kacang kedelai itu banyak sekali. Mengandung protein tinggi, menjaga metabolisme tubuh. Kacang kedelai itu kaya akan nutrisi, menjaga kolesterol tubuh. Nah, kacang kedelai ini dianggap sebagai protein lengkap karena adanya jumlah asam amino esensial. Manfaat kedelai ini ditemukan di negara-negara seperti Cina dan Jepang. Di sana masyarakatnya lebih kecil terkena penyakit jantung, osteoporosis, kanker payudara, dan kelenjar prostat karena mereka banyak mengkonsumsi kacang kedelai sebagai bahan pangan atau bahan pakan di negara tersebut. Next, ada kacang hijau. Kacang hijau adalah tanaman jenis leguminase dengan fisik biji berwarna hijau. Tanaman kacang hijau kaya akan protein nabati tinggi dan sebagai sumber bahan pangan legum penting di Indonesia loh. Pasti kalian sudah familiar ya dengan kacang hijau. Jadi, kacang hijau ini tinggi akan protein nabati dan dia juga rendah lemak, baik untuk kesehatan. Selanjutnya ada kacang merah. Kacang merah merupakan tanaman keluarga leguminase yang secara visual bijinya berwarna merah. Kacang merah mengandung pati yang hampir sama seperti karbohidrat kompleks dan sifatnya mirip dengan serat larut. Karbohidrat kompleks yang dimiliki tanaman kacang merah bermanfaat untuk mencegah lapar loh. Selain itu, kacang merah juga bisa mengontrol gula darah, mengandung karbohidrat kompleks seperti yang disebutkan tadi. Dia juga kaya akan nutrisi dan cocok untuk menurunkan berat badan. Nah, selain itu, pati di dalam kacang merah berguna dalam membantu perkembangan berbagai bakteri baik. Fungsi bakteri baik itu sendiri di dalam tubuh manusia, salah satunya membantu sistem pencernaan manusia. So, kalian harus rajin mengkonsumsi kacang merah.